akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, sebagai manusia, itu beberapa nabi di antara pujian Allah pada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama. Jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram, ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, gitu. Baik, oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali enggak, maka yang menjadi tidak halal. Ya tadi senyumnya orang yang menipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa saja. Nah ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haram. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaku walau bitaqatil wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya ada hal yang dibenarkan saja. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustad ya, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah. Jadi kita yang ustad ini bawaannya merenggut cemberut, sehingga kecenderungan orang itu mengidolakan yang nakal. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi saya katakan senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang sholihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haram, baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan gitu, ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak, pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada. Makanya dalam Islam ya itu nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbiqinya kalau dalam bahasa Arab itu akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dinalar oleh akal.
Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya, tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Panggillah ahli sihir yang profesional, yang top. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu. Jadi meskipun ada guna itu transaksinya itu ya harus berani berapa. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau itu ya harus dapat jatah. Ya. Jadi jatah orang dekat. Nah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu. Tapi mulai dulu ya begitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun lagi, sewaan itu, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak, ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia mati. Tapi di luar dugaan itu, para ahli sihir itu entah saking wibahnya Nabi Musa itu. Jenengan dulu apa saja, monggo jenengan dulu apa saja. Imma antulkiyah wa imma anak memulti, monggo jenengan dulu atau tidak. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gerakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulkiyah wa imma Nabi Musa juga membalas yang sopan. Ya, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan sahabat Fir'aun itu. Al-Qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatul Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu, akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari sedekah, ada orang saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Saking bejatnya itu cara berpikir menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik, ya tentu dia yang rawat. Terus jangan mau anakku ayu jadi wong liya. Walhasil dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dia cara berpikir itu memang namanya orang majusi, tidak beragam. Nah, tapi ketika dia banyak ulama yang bilang namanya orang ini bodoh. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di hazanah-hazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh yang notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari, tidak dikejar. Setelah di rumah melihat anak-anaknya kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras, nggak ingin lagi menggauli anaknya, nggak ingin lagi. Jadi barokahnya sutako itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman dan berikutnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom. Oh ini umat saya, sampai diapresiasi. Lagi-lagi kembali ke surga.
Jika ada orang netral, misalnya orang netral dia diajak baik yang mau, diajak buruk yang mau, belum punya pendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya yang masih amat. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis. Kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian ini kesel. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah. Agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka karena ini. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah ada. Tahu meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ini, karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini sangat miris. Ada orang sepuh soleh. Cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat. Padahal itu ya orang soleh orang. Dan dia kenapa datang ke saya karena minta maaf dulu pernah dengan tanda petik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai yang bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas. Anaknya kiai ini, orang soleh, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang enggak. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar nggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia takut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfat bin kholik, pasti orang itu tidak. Singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Bangun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya ada fasilitas. Dalam anaknya itu terus kemarin Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih TV motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar, sehingga dia idolakannya orang yang nggak. Tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya ngopi-ngopi sebenarnya. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja kamu jam segini kok apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Punya kenangannya kan ini dulu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati menolak kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Syariah juga diulang lagi di Rifiyah. Ada orang Majusi. Ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung, juga nggak ada ATM. Itu bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu itu hukumnya ekstrim. Siapa yang iman bila wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu itu ukuran memuliakan tamu itu nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali bertamu ya memang kelaparan itu perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM.
bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan yang bisa. Kalau pejabat kan bisa di Jakarta mampir Semarang mampir Kragen. Singkat cerita dilelang sama dunia, siapa yang bisa. Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebelumnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya. Terus kata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, sananya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman, karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti. Kembali lagi ke cerita tamu, makanan atau tamu atau apa saja itu servis sosial ini nomor satu. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak itu ya orang terus nggak simpati. Sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat apa binaan kekasihnya, maka nayubiru billahi wal yaumil akhir falyukrim. Sehingga tidak suatu saat Nabi Ibrahim punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama. Kalau di Quran kan dibedakan, ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi, Nasrani. Ada yang sama sekali sudah tidak percaya, itu Majusi, tidak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena nggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila bersetuju. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mungkin ya manggilnya jangkar, tolong hari ini saya kasih makan. Tidak, hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Sehingga cerita orang ini frustasi karena ini tokoh Nabi Ibrahim itu tokoh besar Muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa terus. Sudah walla itu sudah balik kanan. Mundur saja meninggalkan Ibrahim karena dia putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi, bisa komunikasi dengan Allah, dapat makhluk. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira kita atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan. Dan baru ini juga minta kamu kan dia. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya baru ini. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Dia panggil saja supaya makan di kamu. Sama saya. Panggillah hanya sama Nabi Ibrahim dikejar. Ya, ayo makan ke saya. Ya gimana? Ya tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja guys. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis. Tanya orang itu, kok kamu mendadak baik tadi sini? Ditegur Allah, saya salah kan? Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangis. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul. Saya yang Majusi aja diperhatikan, bahkan menyalahkan kekasihnya kamu. Ya saya mau iman saja kata. Itu ya baru hanya servis. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas. Misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik nggak ngasih, pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak. Karena kenanya sama orang baik itu enggak baik. Nah, ini yang dimaksud walaupun tafadhal walinggal qalbi manfaat. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan orang lari. Karena tadi al-insan abdul islam. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya cara tujuan Semarang kan gitu caranya.
warung senyum. Ya sudah akhirnya milih di warung. Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat. Ya sudah. Semuanya, semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak kita, kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik, kenangannya di luar baik, sehingga anak kita cenderung tidak idolakan kita, meninggalkan. Kalau saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak. Saya dengan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya, sempat janggal-janggal terus sekali sekarang saya punya anak yang biasa ikut ngaji saya dulu, masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin diajar berapa pasti juga. Adalah anak saya itu punya santri, punya bukan. Dulu istri saya protes, kan melatih anak gak suka karena bangunnya orang. Tidak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu Safi menjelaskan yang paling berhak atau yang paling boleh ngel-ngel no anak itu ya diganggu anak itu ya orang tua. Masa anak mau jajan yang harus ikut membantu, anak mau jajan yang harus ikut orang. Yang paling boleh diganggu oleh anak itu hukum, kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa membantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, agar jika anak orang itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, enggak ya. Kira-kira lah pas berumur atau pas kira. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral itu sunnah. Tapi kalau hukum itu nomor. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau, ini kepentingan dia. Ini anak ini punya kenangan baik sama orang tua, pas tidur saja bapak jajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya mau ngajak ngaji. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, minta salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum, masa anak kecil diwalatih salah pakai momentum pakai. Nah, ketika kita memang belajar sudah susah karena kenangannya udah. Jadi kunci daripada ini, makanya saya bilang tadi, oke kita belajar akhlak, belajar moral dan nomor 1. Saya ulang lagi. Karena agama ini ciri khasnya hukum itu tertentu. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji, ya sudah sebagian harta saya jatah untuk haji sudah tidak milik saya, harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya nomor. Makanya di Indonesia disebut gaji amanat. Gaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi tidak mau berhaji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Lalu sisanya boleh diwaris. Karena ini hukum. Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak nggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini nggak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke. Ya jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya menyusun moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan Allah. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada 3 hadis yang populer dan ini kalian semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Ada yang falyukrim ghaibah. Yang ketiga falyakul khairan aw liyasmut. Kata baik atau kalau nggak bisa berkata baik ya apa di. Itu uniknya Islam itu apa, Mas? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas. Nggak boleh.
tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama kamu, maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun karena perintah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma in ahsanan nas ahsan wa in zulamuna zulamuna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu buruk. Karena namanya orang yang nggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah. Kuatkan prinsip kamu. Jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin. Nah, dengan demikian berarti kebaikan kamu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Jika misalnya ada orang berwalidain, punya bawaannya cerewet, dia tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, kamu malas waktu ketemu bawel. Ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup poin ini, saya sering cerita di mana-mana, tapi dia ada cerita seorang pemuda yang kurang ajar sekali. Dan dia cuma Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter. Setelah sampai depan rumahnya sudah Pak Yai saya punya kebutuhan sama itu dia senyum ringan. Setelah sampai rumahnya dipanggil, mohon ke rumah saya. Dia ke situ lagi asik. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, udah pulang aja saya ada butuh kamu. Sampai kita dan dia tuh asik ceria. Pemuda itu kagetnya bukan, kenapa Pak Kiai tidak tersinggung, malah senyum. Jom kata orang Jawa, ini cerita di India. Saya tuh senang sekali mengikuti perintah Allah. Allah menghentikan saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya, dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Dulu ke kamu saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3. Males pemuda. Loh, kalau kamu kan tampar ini kan pelecehan. Orang ajar betul, dia digambar. Tapi wali-wali itu ya pikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar itu. Nah, jadi apa lewat yang sini sama semuanya ini maupun kita alas kita akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum, setelah kepastian apa hukum. Jadi misalnya senyum itu sunnah karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Jadi kalau bisnis kita bocor, ya semua orang ingin nipu kan ya pasti senyum. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu karena senyumnya lebih sering daripada. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum apa? Halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus. Ini yang mungkin banyak di Afrika. Saya kira demikian dan mohon maaf karena sebenarnya kalau andaikan tadi jalannya normal mungkin saya agak terlambat. Biasanya ya kan karena kejadian. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu setengah 3 dini hari. Sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Ketika sahabat tanya kata Nabi, malam ini spesial karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Nggak semua orang loh malam ini bisa menunggu apa? Biarnya apa bawaannya itu menunggu baik di antara trik atau resep husnul khotimah ya ini sebagai penutup aja resep husnul khotimah itu
Inna wa ta'ala ibahi malaikatahu. Allah membanggakan kita, ibahi dikum malaikatahu. Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa maksudnya? Umatnya Rasulullah SAW itu kalau habis subuh ditanya, ngapain kamu hidup nunggu sholat zuhur? Ngapain kamu hidup setelah sholat zuhur nunggu sholat asar? Sehingga kita itu menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang jadi orientasi kita hijratuhu ilallah. Tapi kalau kita orientasinya makan, kenapa kamu hidup? Sama mati setelah makan, sama mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilat dunia, orientasi kamu ya pamangkara hijratuhu ilat dunia, awin roatin yang kedua hijratuhu ila man hajara. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan